Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'adzim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita dapat atas ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kami diberikan suatu wewenang, yakni menyampaikan terkait sholat. Insyaallah 45 ke depan kita akan mempelajari secara bersama-sama, yaitu terkait bab sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf. Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan mukallaf? Yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum agama, sehingga orang tersebut berkewajiban untuk mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus dikerjakan baik bagi mukmin maupun dalam perjalanan. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Tentu anak-anak sudah tahu rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Nah, syahadat tersebut adalah syarat untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah sholat. Yang ketiga zakat, puasa, dan haji bila mampu. Islam didirikan atas 5 sendi atau tiang. Salah satunya adalah sholat. Sehingga barang siapa yang mendirikan sholat, barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Sholat harus didirikan dalam 1 hari 1 malam, yaitu sebanyak 5 kali, yang berjumlah 17 rakaat. Sholat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali bagi muslimin mukallaf, baik yang sedang sehat maupun dalam keadaan sakit. Jadi anak-anak, bahwa sholat ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang sudah mukallaf, maka dari itu
hendaklah anak-anak secara rajin dan istiqomah untuk mengerjakan baik sholat wajib terutama maupun sholat sunnah. Harapannya apa? Harapannya adalah kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan yaitu bab fikih sholat atau bab sholat, di mana kita nanti akan menjelaskan apa pengertian dari sholat itu sendiri. Yang kedua, apa saja syarat-syarat wajib sholat. Berikutnya, apa saja syarat-syarat dan rukun sahnya sholat. Dan ada beberapa macam-macam sholat. Apa hikmah dilaksanakannya sholat. Baik, di sini kita akan menguraikan makna dari sholat itu sendiri. Asal makna sholat menurut bahasa atau menurut etimologi, garing menurut bahasa, ialah doa. Tahukah kalian mengapa sholat makna dari bahasa ini doa? Karena seluruh perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang dibaca di saat sholat semuanya adalah mengandung unsur doa, mulai takbiratul ihram sampai salam. Jadi semuanya di dalamnya itu terkandung makna doa. Adapun sholat menurut terminologi atau menurut istilah, bahwa sholat ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram diakhiri salam. Saya ulang, bahwa sholat menurut terminologi atau menurut istilah, bahwa ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang sholat, yang salah satunya adalah di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya adalah wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maksud dari ayat tersebut adalah perintah dari syariat Islam
bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf, yaitu untuk mendirikan sholat, terutama sholat wajib dan umumnya pun sholat sunnah. Sehingga tujuan daripada sholat tersebut adalah untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, itulah tadi intisari daripada Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Baik, kita lanjutkan. Syarat-syarat wajib sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Berarti orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. Berarti ia dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga dia masuk Islam. Saya ulang, syarat wajib yang pertama ini harus Islam. Berarti orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Berarti ia dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga masuk Islam. Karena meskipun dikerjakan, ya tentu sholatnya tidak sah. Tetapi ia akan mendapatkan siksaan di akhirat karena ia tidak sholat. Sedangkan ia dapat mengerjakan sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Di dalam firman Allah Quran surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44. Anak-anak bisa membuka di dalam Al-Qur'annya masing-masing, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Yang artinya adalah fi jannati yatasaalun, berada di dalam surga mereka tanya-menanya, anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar, apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar atau neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi jawabannya adalah kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Jadi di dalam ayat tersebut yaitu ada sebuah pertanyaan atau tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa, kenapa dia masuk ke neraka. Ternyata apa anak-anak? Dia menjawab, selama hidupnya di dunia tidak pernah mengerjakan sholat.
Dan kami atau orang yang dimaksud juga tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Sekarang tinggal antum anak-anak memilih surga atau memilih neraka. Jadi kalau memilih surga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjalankan ibadah sholat. Jadi anak-anak harus mengerjakan sholat 5 kali dalam satu hari, 1 malam dengan istiqomah. Namun sebaliknya, bila mana seseorang menginginkan neraka, tentunya dia tidak pernah mengerjakan sholat. Arti yang lain adalah selalu meninggalkan sholat. Syarat wajib yang kedua adalah baligh. Seseorang yang telah sampai umurnya kurang lebih 15 tahun atau seseorang tersebut sudah mendapatkan satu tanda baik dengan inzal atau sudah mimpi basah. Jadi seseorang yang sudah pernah atau sudah ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan dan datang haid khususnya bagi kaum perempuan. Anak-anak yang belum balik tidak dikenakan untuk melaksanakan kewajiban sholat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ali radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, diangkatkan pena atau tidak ditulis dosa dalam 3 perkara, antara lain adalah yang pertama orang gila yang akalnya tidak berperan sampai ia sembuh. Yang kedua, orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak-anak sampai dia balik. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini adalah sehat jasmani maupun rohani. Tentunya orang gila, orang kurang akal dan sejenisnya atau seperti penyakit sawan atau ayan yang sedang kambuh, berarti pada saat itu tidak diwajibkan untuk sholat. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas tidak wajib sholat bagi keduanya, baik tunai ataupun qadha, kecuali datang haid dan nifas setelah lewat waktu fardu seukuran umat atau seukuran muat untuk bersuci dan sholat. Maka sholat itu wajib diqadha. Sholat itu wajib diqadha setelah suci atau suci dalam waktu sholat yang sisa waktunya muat untuk sholat. Maka wajib qadha sholat tersebut dan wajib qadha pula satu waktu sebelumnya bila suci dalam waktu kedua sholat. Berikutnya, sejahtera anggota. Nah, di sini yang dimaksud sejahtera anggota adalah maka tidak wajib sholat bagi orang yang dilahirkan dalam keadaan buta atau tuli. Jadi ketika seseorang itu dilahirkan di dunia ini dalam kondisi keadaan buta dan tuli, maka di sana tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Nah, itulah dari beberapa syarat wajib sholat yang menyebabkan seseorang harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berikutnya, baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu syarat-syarat sahnya sholat. Di antara syarat-syarat sahnya sholat, yang pertama adalah suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu. Yang artinya Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut, Allah tidak akan menerima sholat seseorang selama seseorang yang dimaksud adalah berhadas hingga dia berwudu. Nah, anak-anak, jadi ketika kita akan melakukan ibadah yang sifatnya ritual, itu harus melalui berwudu terlebih dahulu. Adapun di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, jika kamu junub maka mandilah. Inti dalam surah tersebut, bila mana seseorang yang sudah mukallaf atau akil balik yang ditandai mimpi basah, maka diharapkan untuk bersuci terlebih dahulu melalui mandi junub. Nah, mandi junub ini beda dengan mandi biasa, yang tentunya sudah dijelaskan di dalam fikih thaharah. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya syarat-syarat sah yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat najis. Jadi untuk keabsahan daripada sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan yaitu dari badan kita dari kotoran baik najis yang sifatnya ringan, najis yang bersifat sedang, maupun najis yang bersifat berat. Begitu pula pakaian. Pakaian yang dikenakan itu harus dalam kondisi atau keadaan bersih dan suci. Kadang pakaian itu bisa suci saja walaupun tidak bersih, tapi ada kalanya pakaian itu hanya mendapatkan bersih tetapi tidak suci. Maka hal ini panjang lebarnya dijelaskan di dalam kitab Thaharah. Kemudian tempat begitu pula harus suci dari najis. Maka dengan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, sholat kita menjadi absah. Berikutnya adalah menutup aurat. Nah, di dalam pelaksanaan sholat, di sini harus
memperhatikan terkait dengan pakaian yang dikenakan di dalam kita melaksanakan sholat. Jadi menutup aurat. Kalau seorang laki-laki, auratnya mulai dari pusar hingga lutut. Sedangkan seorang wanita, muka dan telapak tangan. Menutup aurat pada istilah bahasa artinya adalah kekurangan, dan pada istilah syara' sesuatu yang wajib untuk menutupnya dan haram untuk melihatnya. Sehingga ketika seseorang itu mau masuk masjid, maka sangat dianjurkan untuk berpakaian yang baik, yang rapi, dan sekaligus menutup aurat. Sesuai di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Nah, dalam hal ini kita melihat dari beberapa atau seseorang yang sering juga masuk di dalam masjid, namun masalah pakaian ini tidak sama sekali diperhatikan. Syarat keabsahan berikutnya adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, jadi di sini harus tahu ketika kita hendak mengerjakan sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu harus mengetahui bahwa waktu sholat sudah tiba. Selanjutnya, menghadap kiblat. Jadi ketika sholat kita hendaklah untuk menghadap kiblat yang berada di Mekah Al-Mukarramah, yang menjadi kiblatnya bagi umat muslim adalah Ka'bah. Selama dalam sholat wajib menghadap ke kiblat, kalau sholat berdiri keterangannya atau sholat dengan duduk harus menghadapkan dadanya. Kalau sholat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau sholat menelentang, hendaknya dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau mungkin kepalanya agak sedikit diangkat dengan bantal. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawalla wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satra. Yang artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palinglah mukamu ke arahnya. Jadi kesimpulannya, di saat kita menjalankan ibadah sholat, baik dalam kondisi apapun, hendaknya kita menghadap ke kiblat. Berikutnya, nah ini insya Allah yang terakhir yang nanti kita akan sampaikan pada kesempatan ini, yaitu rukun sholat. Nah, rukun sholat itu apa, anak-anak? Tentu kalian sudah tahu semuanya. Jadi rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan di dalam kegiatan sholat. Apabila salah satu dari rukun tersebut ditinggalkan, maka sholatnya tidak absah atau batal.
Jadi rukun ini harus dikerjakan dengan berurutan. Yang pertama, sesuai pendapat dari mazhab Syafi'i, yaitu rukun ada 13, antara lain niat. Ya, jadi niat itu di awal nomor 1. Kedua, berdiri bagi yang puasa. Dilanjutkan takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Nah, di sana urutan yang ketiga, yaitu berikutnya membaca suratul Fatihah. Berikutnya setelah membaca suratul Fatihah yang menjadi rukun daripada sholat, yaitu rukuk. Lanjut i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Kemudian duduk akhir, membaca tasyahud akhir dan membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakhiri salam. Nah, itulah rukun-rukun di mana yang harus ditunaikan di dalam kita melaksanakan sholat, sehingga sholat kita telah memenuhi dari beberapa wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Kemudian di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, yaitu memenuhi daripada rukun, mulai dari niat, berdiri bagi orang yang puasa, takbiratul ihram, membaca surat Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Rasulullah SAW, memberi salam, sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak peserta Pondok Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dari sholat yang kita kerjakan dengan ketulusan, keikhlasan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memberikan suatu dampak yang positif, memberikan hikmah yang sangat luar biasa yang kita dapatkan, yang kita rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara hikmah-hikmah yang dilaksanakan sholat dari sudut religius, yaitu sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Sang Khalik, yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat, yaitu pernyataan ubudiyah, penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentraman, keamanan jiwa yang kita peroleh dari keuntungan di mana kita mengerjakan sholat tersebut. Hikmah yang kedua, secara individual, sholat merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menguatkan jiwa dan keinginan, karena semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta benda. Adapun kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan di atas, yang pertama, bahwa sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang mukallaf tanpa terkecuali.
Jadi sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf tanpa terkecuali. Kedua, sholat merupakan syarat menjadi takwa. Karena takwa itu merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena dapat menentukan amal, tingkah laku manusia. Orang-orang yang betul-betul takwa tidak mungkin melaksanakan perbuatan keji dan mungkar sesuai ayat yang telah kita pelajari pada saat sekarang. Atau ketiga, yaitu sholat menjadi benteng kemaksiatan. Insya Allah kita mampu dengan sekuat tenaga untuk membentengi diri untuk tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Serta sholat mendidik kita untuk berbuat baik dan jujur. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang mendapatkan suatu keberuntungan, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat, yaitu dengan jalan kita dengan rajin mengerjakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan khususnya di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk mendidik kita agar lebih menekankan suatu keikhlasan di dalam kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenaran semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan-kekurangan apa yang saya sampaikan merupakan keterbatasan apa yang telah kami miliki, sehingga sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wal afa minkum, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.